Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Komariatin pada materi pembahasan teori ekonomi makro dengan sub pokok bahasan yaitu multiplier perekonomian 3 sektor. Oke. Apa yang dimaksud dengan multiplier atau angka pengganda? Multiplier atau angka pengganda merupakan suatu besaran angka yang dapat merubah perekonomian dengan cara perubahan dalam perbelanjaan secara agregatif pada perekonomian, entah itu perubahannya meningkat ataukah menurun, maka akan berdampak menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional, juga akan meningkat ataukah menurun sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat asal tersebut. Misalkan dalam contoh tabel berikut ini dijelaskan pada perekonomian 3 sektor dengan sistem pajak tetap lumsum tax maupun sistem pajak proporsional tax, di mana MPC atau kecondongan mengkonsumsi sebesar 0,75. Misalkan pada perekonomian semula, kemudian pada perekonomian tersebut investasi ditambah sebesar 20. Bisa investasi asing maupun investasi dalam negeri ke perekonomian kita. Maka tambahan besaran investasi tersebut akan mendorong pertambahan pendapatan nasional kita sebesar 20. Kalau dalam perekonomian berlaku sistem pajak tetap, maka pendapatan disposable pada perekonomian tersebut akan bertambah 20. Sedangkan MPC atau kecondongan mengkonsumsi kita sebesar 0,75 dikalikan tambahan pendapatan disposable yaitu sebesar 15. Dan sisanya akan digunakan untuk menambah tabungan sebesar 5. Tambahan konsumsi sebesar 15 ini bisa dijelaskan yaitu pembelian barang dan jasa pada perekonomian tersebut. Kalau terjadi transaksi pembelian, maka akan mendorong proses tahap multiplier yang kedua, yaitu pendapatan dari pengusaha akan meningkat, pendapatan dari pekerja meningkat, sehingga pendapatan nasional kita akan meningkat sebesar 15. Kalau pajaknya tetap, maka pendapatan disposable pada perekonomian akan bertambah sebesar 15. Di mana tambahan disposable tersebut, pendapatan disposable ini dikalikan dengan multiplier, dikalikan dengan MPC atau kecondongan mengkonsumsi sebesar 75, yaitu 11,25. Nah, ini adalah besaran tambahan konsumsi pembelian barang dan jasa pada tahap proses multiplier yang kedua. Sementara sisanya 15 dikurangi 11, sekian yaitu 3,75 akan digunakan menambah tabungan. Nah, seperti itu. Terus kemudian pada akhirnya
Kalau tambahan pendapatan tersebut dijumlahkan, maka total tambahan dari investasi sebesar 20 akan menyebabkan pendapatan nasional kita bertambah sebesar 80, di mana pada proses terjadinya yaitu konsumsi bertambah sebesar 60 dan tabungan sebesar 20. Sementara dalam proses multiplier di mana perekonomian dengan sistem pajak proporsional dan MPC atau kecondongan mengkonsumsi kita 75% atau 0,75. Misalkan pada perekonomian yang ada kemudian investasi ditambah sebesar 20 sehingga mendorong kenaikan pendapatan nasional kita sebesar 20. Kemudian tambahan pendapatan nasional sebesar 20 ini akan dikurangi dengan pajak proporsional. Besarnya yaitu 20% dari pendapatan nasional kita atau tambahan pendapatan nasional kita, yaitu ketemu 4. Sehingga pendapatan disposable adalah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak sebesar 16. Kalau MPC berlaku 75%, maka dikalikan pendapatan disposable dengan tambahan 16 ini akan ketemu 12. Nah, tambahan konsumsi sebesar 12 merupakan konsumsi pembelian barang dan jasa pada perekonomian tersebut, sehingga menyebabkan tambahan pendapatan pengusaha, pendapatan pekerja, yang akhirnya pendapatan nasional bertambah sebesar 12. Begitu seterusnya. Sehingga dalam sistem pajak proporsional sebesar 20%, kalau dalam perekonomian ditambah investasi sebesar 20 akan menyebabkan tambahan pendapatan nasional kita sebesar 50, di mana tambahan konsumsi 30, tambahan savingnya 10, dan yang 10 adalah untuk pajak. Kemudian untuk membahas nilai multiplier pada perekonomian 3 sektor, tidak lepas dengan asumsi fungsi konsumsi merupakan fungsi linier, di mana C sama dengan A yaitu konsumsi otonom plus B yaitu kecondongan mengkonsumsi dan national income disposable atau pendapatan disposable. Sedangkan pajak berlaku baik sistem pajak tetap lump sum tax maupun sistem pajak proporsional tax. Nah, ada beberapa variabel pengeluaran dalam perekonomian 3 sektor yang bisa menyebabkan multiplier di mana pendapatan kita akan meningkat. Nah, yang pertama disebut multiplier investasi. Multiplier disimbolkan dengan huruf K kecil. Dirumuskan baik dalam sistem pajak tetap maupun dalam sistem pajak proporsional. Dalam pajak tetap, karena pajak tidak berubah, maka rumus multipliernya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi P atau kecondongan mengkonsumsi. Ini rumus multiplier. Dari mana rumus multiplier ini? Yaitu dari persamaan misalkan perekonomian semula seperti ini. Kalau dalam perekonomian tersebut investasi ditambah sebesar delta I, maka delta Y yaitu pendapatan nasional setelah ada tambahan investasi dikurangi
pendapatan nasional sebelum ada investasi, sehingga delta Y adalah Y plus tambahan investasi dikurangi Y keadaan semula. Maka ketemu rumus multipliernya seperti ini. Berikut adalah rumus multiplier investasi. Nah, multiplier investasi ini kalau dikalikan dengan perubahan investasi, maka akan mendorong perubahan pendapatan nasional kita beberapa kali lipat, yaitu sebesar angka multiplier. Sementara dalam sistem pajak proporsional berlaku perubahan besaran dari pendapatan nasional kita, yaitu dicari dengan cara pendapatan nasional keseimbangan setelah ada tambahan investasi dikurangi besaran pendapatan nasional mula-mula, maka ketemu delta Y. Besaran delta Y ini bisa dicari dengan cara multiplier investasi dalam sistem pajak proporsional dikalikan delta I. Nah, multiplier investasi dalam sistem pajak proporsional dituliskan sebagai berikut, yaitu 1 dibagi dengan 1 min B atau MPS ditambah dengan B dikalikan dengan T kecil, yaitu simbol dari pajak proporsional. Multiplier yang kedua adalah multiplier pengeluaran pemerintah. Karena perlakuan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah yaitu sama-sama variabel suntikan pada perekonomian seperti halnya investasi, maka dalam rumus multiplier berlaku sama seperti multiplier investasi, yaitu dalam sistem pajak tetap multiplier pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah ditulis 1 per 1 min B atau 1 per MPS. Nah, besaran multiplier ini kalau dikalikan dengan perubahan belanja pemerintah, maka akan diperoleh perubahan pendapatan nasional kita. Sementara dalam sistem pajak proporsional juga berlaku hal yang sama. Dalam multiplier pengeluaran pemerintah dengan sistem pajak proporsional. Nah, di sini belum dituliskan ya, yaitu besarannya 1 multiplier pemerintah dalam sistem pajak proporsional bisa dituliskan 1 per 1 min B plus B kalikan T kecil, yaitu besaran pajak proporsional. Sehingga perubahan pendapatan nasional bisa dicari juga dengan cara besaran multiplier dalam sistem pajak proporsional dikalikan delta G. Nah, multiplier yang ketiga adalah multiplier pajak. Multiplier pajak di sini bisa dijelaskan perubahan pajak akan mengurangi atau menurunkan pendapatan disposable kita. Pada akhirnya kalau pendapatan disposable kita menurun, maka konsumsi kita juga akan menurun. Dan sebaliknya,
Kalau pajak diturunkan, maka berarti pendapatan disposable kita naik, sehingga perubahan konsumsi juga akan naik. Ini ya penjelasannya. Seterusnya, seberapa besar penurunan konsumsi kita, yaitu sebesar MPC atau kecondongan mengkonsumsi kita dikalikan perubahan pajak. Ini MPC dikalikan delta tax ini ya. Nah, dalam multiplier pajak berlaku keadaan dalam sistem pajak tetap. Dalam sistem pajak tetap akan berlaku di mana rumus multipliernya yaitu 1/1 min B. Ini rumus multiplier pajak dalam sistem pajak tetap. Perubahan pendapatan nasional kita bisa dicari dengan cara multiplier pajak tersebut dikalikan dengan perubahan konsumsi yang dicari dengan cara MPC dikalikan perubahan pajak. Ini. Atau delta Y sama dengan B MPC 1 kalikan B dibagi dengan 1 min B dikalikan delta pajak. Sementara dalam sistem pajak proporsional berlaku rumus multipliernya yaitu 1/1 min B ditambah B kalikan T kecil, simbol dari pajak proporsional. Seberapa besarnya perubahan pendapatan nasional kita kalau berlaku sistem pajak proporsional, maka bisa dicari dengan cara besaran multiplier ini, angka multiplier ini dikalikan dengan B MPC dikalikan dengan perubahan pajak. Di mana kalau pajak kita naik, maka pendapatan nasional, perubahan pendapatan nasional kita akan turun. Tetapi kalau pajak ini diturunkan, maka delta Y ini akan naik. Nah, saya lanjutkan ke masalah-masalah ekonomi dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Masalah tersebut bisa berupa pengangguran yang disebabkan terjadinya jurang deflasi atau masalah inflasi karena perekonomian dalam keadaan mengalami jurang inflasi. Jurang deflasi atau deflationary gap adalah jumlah kekurangan perbelanjaan secara keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh atau Y full employment, yaitu pendapatan nasional di mana seluruh faktor-faktor produksi sudah digunakan semaksimal mungkin untuk memproduksi barang dan jasa. Sementara inflationary gap atau jurang inflasi adalah kelebihan perbelanjaan agregat di atas pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh yang pada akhirnya akan menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya akan menaikkan harga-harga. Nah, 3 gambaran keadaan perekonomian. Gambar yang A, gambar pertama,
Di sini menggambarkan perekonomian dalam keadaan yang seimbang, tidak terjadi inflasi dan tidak terjadi pengangguran, di mana pendapatan nasional keseimbangan yang dicapai entah dengan cara pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran pada perekonomian atau suntikan sama dengan bocoran, besarnya sama dengan pendapatan yang dicapai pada keadaan full employment. Grafik yang kedua menggambarkan keadaan perekonomian kita mengalami masalah pengangguran. Kenapa mengalami masalah pengangguran? Di sini karena terjadi jurang deflasi atau deflationary gap, di mana perekonomian dalam keadaan full employment, yaitu perekonomian di mana seluruh faktor-faktor produksi digunakan secara maksimal untuk memproduksi barang dan jasa, yaitu sebesar Y full employment, lebih tinggi dari pendapatan nasional yang dicapai pada perekonomian tersebut. Nah, kenapa ini berada di bawah? Karena ada pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian dalam keadaan mengalami masalah inflasi, di mana pendapatan nasional full employment yaitu sebesar titik A ini berada di titik lebih rendah dibandingkan Y atau pendapatan yang dicapai. Sebenarnya Y ini itu tidak menggambarkan jumlah barang dan jasa itu yang lebih banyak, tetapi di sini menggambarkan adanya inflasi pada penetapan harga-harga barang dan jasa. Sehingga harga ini yang digambarkan dengan Y yang lebih besar dari Y full employment harus diturunkan. Nah, atau dapat disimpulkan, dalam perekonomian dikatakan stabil, tidak terjadi kesenjangan atau gap jika sisi permintaan sama dengan sisi penawaran. Tetapi jika Y keseimbangan lebih rendah dari Y full employment, maka perekonomian akan mengalami yang disebut inflationary gap. Sedangkan kalau Y keseimbangan yang dicapai berada di bawah Y full employment, maka perekonomian mengalami masalah pengangguran karena terjadinya deflationary gap atau jurang deflasi. Nah, gap itu sendiri bisa dicari dengan rumus 1 dibagi dengan besaran multiplier pada perekonomian tersebut dikalikan perubahan Y atau perubahan pendapatan nasional. Delta Y itu sendiri merupakan selisih antara Y full employment dengan Y keseimbangan yang dicapai. Nah, ini rumus gap untuk pajak tetap dan untuk pajak proporsional. Kemudian misalkan dalam perekonomian ini kebijakan fiskal diskresional adalah kebijakan fiskal, ini kebijakan pemerintah di sektor real atau pasar barang dan jasa. Kalau kebijakan fiskal diskresioner artinya kebijakan tersebut ditujukan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, yaitu langkah pemerintah untuk mengubah variabel
government expenditure maupun tax, belanja pemerintah maupun pajak. Tujuannya yaitu mengurangi gerakan naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu maupun untuk menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak mengalami masalah seperti inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Oke, demikian perkuliahan untuk pertemuan hari ini. Di sini ada soal, silakan Anda coba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.